Setelah Utsman bin Affan terbunuh oleh para pemberontak, maka tampuk kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Nama panjang Ali bin Abi Thalib ialah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat atau terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu taala anhu masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dinikahkan dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra. Berikut alur terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, terjadilah kekacauan di kota Madinah dan terjadilah kekosongan kepemimpinan, serta para perusuhlah yang mengendalikan Madinah. Adapun para sahabat tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan itu mendesak dan wajib terdapat pemimpin untuk mengembalikan keadaan Madinah. Para perusuh melakukan ancaman dan intimidasi kepada para sahabat, terkhusus sahabat-sahabat senior, misalnya Thalha bin Ubaidillah. Mereka berlainan opini terkait siapa yang akan dijadikan khalifah. Penduduk Mesir hendak menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, namun Ali tidak menyetujui permintaan mereka dan bahkan Ali menghindar dari mereka. Sementara itu, masyarakat Basrah berhasrat supaya Thalha bin Ubaidillah untuk menjadi khalifah. Mereka mencari-cari Thalha, namun mereka tidak menemuinya. Selain itu, para orang-orang Kufah berhasrat supaya Zubair bin Awam yang menjadi khalifah, namun Zubair juga menyembunyikan dirinya dan menolak dengan tawaran mereka. Akhirnya Ali radhiyallahu taala anhu yang diangkat menjadi khalifah. Ali dibaiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali radhiyallahu taala anhu memerintah selama 6 tahun. Tugas pertama yang dilaksanakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu ialah mengembalikan cita-cita Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu, yakni menarik kembali semua tanah dan hibah yang sudah diberikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga dengan cepat mengganti semua gubernur yang tidak sukai rakyat, yang dipandang menjadi sumber fitnah dan penyebab bangkitnya para pemberontak, menantang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Hanif dilantik menjadi pemimpin Basrah, menggantikan Ibnu Amir, dan Qais bin Sa'ad dikirim ke Mesir guna menggantikan gubernur negeri itu yang dipimpin oleh Abdullah. Gubernur Suriah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu juga diminta turun dari kepemimpinannya, tetapi ia mengingkari perintah Ali. Pada masa pemerintahan Ali radhiyallahu taala anhu terjadi banyak kericuhan karena terdapat sejumlah pemberontakan yang dilakukan oleh sejumlah kaum muslimin, sehingga timbullah perang saudara, yakni perang Jamal dan perang Siffin. Pada perang Jamal terbunuhlah dua sahabat yang dijamin masuk surga, yakni Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu, Ali memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah. Pada zaman Ali radhiyallahu taala anhu terdapat sejumlah prestasi, walaupun dalam politiknya terdapat sejumlah kericuhan.
atau pemberontakan-pemberontakan. Yang pertama, dalam perluasan dakwah Islam, Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Dalam keadaan yang kacau balau atau tidak kondusif perpolitikannya, wilayah Islam tetap bertambah hingga ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Yang kedua, dalam urusan politik, Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak yang membangkang terhadap kekhalifahan, misalnya pembangkangan kaum Khawarij. Yang ketiga, dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Jadi, dalam kondisi yang tidak kondusif, Ali radhiyallahu taala anhu menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan agar kota Madinah terbebas dari hiruk-pikuk perpolitikan. Yang terakhir, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu, yang mempunyai murid yang sangat cakap bernama Aswad ad-Duwaili yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi pada zamannya huruf hijaiyah diberi harokat. Jadi harokat merupakan peninggalan zaman Ali. Selanjutnya ada keteladanan karakter Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, cerdas dan pandai. Ali radhiyallahu taala anhu terkenal dengan kecerdasan dan kepandaiannya sehingga ia dijuluki dengan julukan Babul Ilmi. Lalu yang kedua ada pemberani. Ali radhiyallahu taala anhu terkenal dengan keberaniannya sehingga ia berani mencopot gubernur yang termasuk sahabat Nabi juga, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan yang ketiga adalah sabar. Ali radhiyallahu taala anhu termasuk orang-orang yang sabar.